Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian wa ba'd. Para pembelajar ekis, alhamdulillah pada kali ini Bapak bisa menyapa teman-teman. Insyaallah pada pertemuan ini adalah pertemuan kita yang kedua dari silabus yang kita sepakati. Insyaallah hari ini kita akan bicara tentang 3 hal. Yang pertama, kita akan bicara tentang latar belakang ekonomi Islam secara keilmuan. Maksudnya kapan ekonomi Islam dalam perspektif keilmuan dia digagas. Yang kedua, kita akan bicara tentang world view dan implikasinya terhadap ekonomi Islam. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan aksioma dan asumsi ekonomi Islam. Namun para pembelajar ekis dimanapun berada, untuk poin yang ketiga ini Bapak akan memberikan sesi yang lain agar lebih fokus dan lebih detail terkait dengan aksioma dan asumsi ekonomi Islam. Oke, pembelajar ekis dimanapun berada, kita akan coba masuk untuk mengkaji, mendiskusikan tentang kapan dan bagaimana Islamic economic atau ekonomi Islam itu digagas sebagai sebuah ilmu. Dawam Raharjo, seorang intelektual muslim, dia menyebutkan bahwa ketika bicara ekonomi Islam, kita bicara 3 hal. Yang pertama, kita bicara tentang sistem ekonomi Islam. Yang kedua, kita bicara tentang perekonomian umat Islam. Dan yang ketiga, kita bicara tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang 2 hal pertama, yaitu bicara tentang sistem ekonomi Islam dan perekonomian umat Islam, sebenarnya ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sistem dan praktis atau praktek itu sudah berjalan dan sudah dilakukan. Terus setelah zaman Rasulullah ke zaman sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, dari mulai sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Nah, setelah itu lahirlah dinasti-dinasti masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat catatan sejarah, karena mereka lebih fokus terhadap politik, meskipun politik tidak bisa dikesampingkan dengan ekonomi, maka sistem dan perekonomian umat Islam ini tidak bisa disaintifikasi, itulah, atau belum disaintifikasi menjadi sebuah ilmu atau teori ekonomi Islam. Nah, ini yang kita akan coba lihat sejarah berikutnya. Nah, sekali lagi, secara praktek dan sistem itu jauh sudah dilakukan oleh umat Islam, tetapi secara keilmuan belum digagas, apalagi menjadi sebuah ilmu atau keilmuan yang ajeg. Teman-teman pembelajar ekis, nah, baru kita bisa melihat pada tahun 1976 di Mekah ada yang disebut dengan International Conference of Islamic Economic. International Conference, konferensi internasional on Islam Economic, ini bicara tentang ekonomi Islam. Nah, ini tahun 1976. International Conference itu sendiri digawangi oleh OIC. OIC ini adalah Organization of Islamic Cooperation.
Jadi organisasi perusahaan-perusahaan Islam. Berarti orang-orang yang beragama Islam memiliki banyak perusahaan, kurang lebih begitu. Mereka membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan OIC, Organization of Islamic Cooperation. Di samping digawangi oleh OIC, International Conference ini pun didukung oleh IDB, International Development Bank. Nah, ini tahun 1976. Di International Conference tersebut berkumpullah para Islamic scholars, terutama yang mereka ingin fokus ke Islamic Economic, untuk merumuskan bagaimana ekonomi Islam itu menjadi sebuah ilmu dan diperkuat juga bagaimana dari sisi praktis atau diimplementasikan melalui lembaga-lembaga bisnis. Itu dibicarakan. Sampai titik ini, sahabat-sahabat, teman-teman Ekis, kita bisa melihat kalau misalnya kita belajar ekonomi non-Islam yang sering disebut dengan ekonomi konvensional, kita mengenal bahwa ekonomi ini muncul di tahun 1776 ketika Adam Smith menulis sebuah buku, The Wealth of a Nation. The Wealth of a Nation ini dilahirkan atau muncul tahun 1776. Berarti 2 abad atau 200 tahun bedanya dengan bagaimana Islamic Economic digagas sebagai sebuah bangunan ilmu. 200 tahun kita harus catch up dengan ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional yang sudah malang melintang. Mereka dari sistem, dari sebuah konsep, kemudian diangkat yang kita sebut dengan saintifikasi sistem. Bagaimana sistem itu disaintifikasi menjadi sebuah keilmuan. Sekali lagi, 200 tahun perbedaannya. Begitu jauh dan begitu panjang. Ketika ekonomi non syariah sudah mapan, kita baru merangkak dan kita mencoba untuk bisa catch up dengan ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional. Teman-teman Ekis dimanapun berada, kalau kita melihat latar belakang atau bukanlah kita sebut tujuan bagaimana International Conference ini diselenggarakan, ada 2 motifnya. Yang pertama adalah motif atau tujuan dari sisi praktis. Yang kedua adalah tujuan dari sisi akademis atau bahasa lain intelektual atau keilmuan atau teori. Nah, dari sisi praktis kita tahu bahwa OIC ini kumpulan-kumpulan perusahaan yang pemiliknya adalah umat Islam. Mereka ingin bagaimana bisnisnya ini yang melahirkan keuntungan itu dilahirkan melalui lembaga-lembaga atau instrumen-instrumen atau institusi-institusi yang sesuai dengan aturan syariah. Nah, kurang lebih tujuannya seperti itu. Kenapa? Karena pasar hari ini tidak menyediakan instrumen itu. Sehingga mereka berpikir, kita ini sudah kaya, bagaimana mengenerate keuntungan yang lebih banyak, tetapi instrumennya harus instrumen yang sesuai dengan syariah. Institusinya harus sesuai dengan syariah. Misalnya, kalau bicara sistem perbankannya harus sesuai dengan syariah. Kalau masuk ke pasar modal, misalnya pasar modalnya pun harus pasar modal syariah. Nah, hal seperti ini menjadi topik pembicaraan di International Conference yang disebutkan tadi. Yang kedua, dari aspek teori atau akademik, dari sisi keilmuan, ini pun sangat penting, sama pentingnya dengan bagaimana pasar menyediakan institusi atau lembaga atau apa saja yang terkait dengan Islam ekonomik dari sisi praktis. Jadi sisi teori ini penting. Bahkan catatannya, teman-teman Ekis dimanapun berada, praktek ekonomi Islam dari aspek kelembagaan, misalnya dari sisi perbankan, pasar modal syariah, perjalanannya lebih cepat dibanding dengan perkembangan dari sisi keilmuan atau teori. Nah, di sini ada semacam gap perbedaan yang hari ini menjadi fokus, menjadi satu hal yang
perhatikan oleh para pemerhati ekonomi Islam. Misalnya para sarjana yang ada di IAEI ataupun di MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi dalam industri perbankan dan lain sebagainya ini sudah melesat, tetapi dari sisi konsep, teori ini masih jauh tertinggal. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan literasi ekonomi Islam, dan ke depan mudah-mudahan dengan tangan-tangan yang memiliki orientasi kebaikan, orientasi kesejahteraan umat yang dunia akhirat, teman-teman bisa menggagas. Misalnya begini, bagaimana ekonomi Islam ini sejak SD misalnya sudah diperkenalkan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi salah satu ikhtiar kita biar ekonomi Islam itu benar-benar bisa membumi. Nah, teman-teman membelajar ekonomi Islam dimanapun berada, inilah tujuan dari International Conference yang dilaksanakan di Mekah 1976 tersebut. Sampai titik ini lahirlah sebuah pertanyaan atau datanglah sebuah pertanyaan. Mengapa mereka melakukan conference seperti itu? Mereka berpikir bahwa mereka perlu ada instrumen keuangan misalnya yang sesuai dengan ajaran syariah. Mereka berpikir harus meningkatkan literasi yang terkait dengan ekonomi Islam. Pertanyaannya, sebesar apa ekonomi Islam itu? Ataukah memang ada ekonomi Islam itu? Terus kemudian kalau memang ini perlu, butuh, kan sudah tersedia instrumen ekonomi non syariah atau kita sebut yang konvensional. Kenapa tidak menggunakan itu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita akan memberikan pertanyaan yang sangat mendasar. Lalu apa perbedaannya sampai kita harus dengan sendiri gitu loh? Artinya meng-create kembali Islamic economic, padahal instrumen yang non syariah tadi sudah ada. Jadi perbedaan yang mendasar, perbedaan yang prinsip itu seperti apa? Nah, disinilah lahir yang disebut dengan world view, yang pada akhirnya nanti kita akan menyebut Islamic world view, di mana Islamic world view ini akan menjadi pembeda yang prinsip antara ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam. Sahabat-sahabat, teman-teman pembelajar EKIS atau ekonomi syariah, perlu kami perhatikan bahwa semua orang ini punya world view masing-masing, disadari atau tidak. Saya, Anda, teman-teman Anda, dosen yang lain, siapapun, mereka memiliki yang disebut dengan world view. Lalu kemudian world view itu seperti apa? Oke, Bapak akan sampaikan sederhana mungkin biar mudah kita pahami. Teman-teman EKIS dimanapun berada, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kehidupan kita. Yang pertama, dari mana asalnya kita? Kedua, siapa yang menciptakan kita? Untuk apa diciptakan? Bagaimana menciptakannya? Yang terakhir, setelah kita diciptakan, kemudian hari ini ada di sini misalnya, what next? Lalu berikutnya akan seperti apa? Kemana kita akan kembali? Bagaimana kita akan kembali? Dan apakah ada pertanggungjawaban ketika kita akan kembali? Jadi dari mana, sedang di mana, untuk apa, dan akan kemana? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Dari mana, kemudian untuk apa, sekarang sedang di mana, dan kita kembali akan kemana dan bagaimana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang prinsip sebetulnya. Kita asal dari mana, ini orang akan berbeda menjawab. Ini tergantung worldview yang mereka miliki. Kemudian kita sedang di mana, untuk apa kita diciptakan. Kalau misalnya kita bicara tentang Islamic worldview, bagaimana Islam melihat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan menyebut kita dari Allah. Kita sedang ada di bumi Allah. Kita diciptakan untuk menghamba kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menghamba kepadaku, menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Berarti kita diciptakan untuk itu tujuannya. Maka ketika kita selesai
peran itu kita pun akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Islamic worldview, teman-teman ekis. Beda ketika misalnya worldview yang lain menjelaskan atau menjawab pertanyaan itu. Misalnya ada orang yang tak beragama, tidak akan bicara tentang Tuhan. Atau dari sisi worldview yang agama pun tentu saja ada sisi beda antara worldview yang dari Islamic worldview, kalau dari agama Kristennya seperti apa. Nah, itu pasti akan berbeda. Nah, jadi teman-teman sekalian, gambarannya worldview itu menjadi satu guidance untuk kita melangkah dan menjawab hal yang seperti saya sebutkan secara prinsip tadi. Tetapi insya Allah kita akan coba jelaskan lebih detail biar teman-teman pembelajar ekis bisa lebih tahu bagaimana worldview itu. Dan jangan lupa, kita bicara worldview ini implikasinya terhadap ilmu ekonomi Islam. Oke, teman-teman pembelajar ekis, saya tegaskan kembali bahwa semua orang, disadari atau tidak, mereka memiliki worldview masing-masing. Pertanyaannya, worldview itu apa? Worldview itu kan, world itu dunia, view itu pandang. Jadi worldview itu cara memandang dunia, kurang lebih seperti itulah, cara memandang dunia. Jadi kita memandang dunia itu seperti apa? Itu yang disebut dengan worldview. Nah, teman-teman pembelajar ekis, tentu saja worldview itu satu orang dengan orang lain berbeda. Satu komunitas bisa jadi dengan komunitas lain yang berbeda. Atau satu agama dengan agama yang lain berbeda. Satu sistem misalnya dengan sistem lain akan berbeda worldview-nya. Apa yang membedakannya? Atau apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Perbedaan itu dipengaruhi oleh misalnya sistem pembelajaran, sosial, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan membedakan worldview satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi catatannya, sekali lagi, semua orang punya worldview. Nah, lalu peran worldview itu apa? Nah, ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, perlu dicatat, perlu dipelajari lebih detail dan dipahami. Peran worldview itu adalah memberikan kriteria moral. Nah, ini memberikan kriteria moral. Maksudnya dengan kriteria ini kita akan mendapatkan mana yang benar, mana yang salah. Sekali lagi, worldview perannya adalah untuk memberikan kriteria moral, mana yang benar, mana yang salah. Nah, dan ketika kita sudah bicara kriteria moral, mana yang benar dan mana yang salah, itu yang disebut dengan nilai. Jadi worldview ini akan mempengaruhi nilai. Nilai itu tadi itu, perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik dan buruk punya kriteria. Nah, kriteria ini akan ditentukan oleh worldview. Nah, lalu kemudian nilai ini teman-teman sekalian akan berpengaruh kepada tindakan, sikap, ucapan, dan lain sebagainya. Oke, nilai ini akan berpengaruh atau melahirkan tindakan, sikap, ucapan, dan lain sebagainya. Oke, Bapak urut sekali lagi. Di sini ada worldview. Oke, worldview ini memberikan kriteria nilai, kriteria moral. Oke, bagaimana atau apa yang disebut benar, salah itu seperti apa. Nah, dari benar dan salah ini yang menjadi nilai kita akan berdampak kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, atau bahasa lainnya, kita akan melakukan, mengucapkan, bertindak sesuai dengan nilai yang kita bangun tadi. Yang mana nilai ini, yang baik buruk itu kriterianya ditentukan oleh worldview kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman ekis dimanapun berada, saya ambil contoh sedikit yang umum misalnya ya. Saya selalu mencontohkannya sederhana. Misalnya kita sedang berjalan kaki menemukan uang, misalnya 500.000 rupiah. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan uang 500.000 rupiah? Coba perhatikan. Kita runut dari worldview. Kalau worldview kita Islamic worldview,
maka kita akan membangun kriteria moral, ya, dimana kriteria moral ini akan membangun nilai tadi. Menurut moral kita, kalau uang itu kita ambil, kemudian kita gunakan, habiskan, itu salah. Yang benar harus seperti apa? Nah, ini akan berdampak kepada sikap kita. Apakah uang itu kita ambil lalu kita belikan makanan, pakaian dan sebagainya, atau uang itu ambil kita informasikan kepada yang lain, ataupun kalau tidak sampai diinformasikan kita berikan kepada yang berwenang misalnya, atau kita infak sodakohkan, kita niatkan kepada yang mempunyai. Nah, keputusan-keputusan itu sangat dipengaruhi oleh worldview kita, oleh cara memandang kita, apa tindakan yang akan kita lakukan. Sahabat-sahabat atau teman-teman Ekis dimanapun berada, ketika kita akan melakukan tindakan, tentu saja ini tidak hanya bicara tindakan sesama manusia atau yang lainnya. Tindakan dalam konteks bagaimana kita membangun sebuah keilmuan pun itu sangat dipengaruhi oleh worldview. Nah, sahabat-sahabat sekalian atau teman-teman Ekis dimanapun berada, saya ingin katakan begini, dalam worldview ini kalau sudah bicara keilmuan ya, kita akan ketemu dengan yang disebut dengan secular worldview. Secular worldview itu artinya bagaimana cara memandang dunia ini menurut paham sekuler. Sekuler itu, teman-teman sekalian, kuncinya dua. Pertama adalah here, yang kedua adalah now. Itu yang disebut sekuler. Here itu artinya di sini, now itu artinya sekarang. Jadi kalau sudah bicara sekuler, itu bicara dua hal saja, di sini dan sekarang. Kalau sedikit kita bandingkan dengan Islamic worldview, Islamic worldview memang tidak mengabaikan sekarang dan di sini, tetapi ada orientasi hereafter. Bagaimana kelak, bagaimana nanti kita kembali kepada yang menciptakan kita. Nah, sekuler tidak menemukan itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa orang memandang, para intelektual memandang kebanyakan bahwa ilmu itu adalah value free. Value free itu artinya bebas nilai. Kalau ada istilah kita sebut dengan the man behind the gun, itu tergantung orang yang menggunakan ilmu, dan ilmu itu bebas nilai. Jadi tidak ada ilmu itu mengandung nilai-nilai yang sifatnya harus Islami dan seterusnya. Nah, ini problem sebenarnya. Problem. Kenapa problem? Karena kalau kita melakukan hal, kalau ilmunya tidak bernilai, maka worldview kita sebetulnya tidak berperan di situ. Atau paling tidak, memang worldview-nya adalah secular worldview. Nah, Islamic worldview tidak demikian. Islamic worldview tidak demikian. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ketemu dengan biologi, antropologi, psikologi, apapun itu, pasti mereka tidak akan bicara tentang bagaimana kehidupan kita setelah di dunia ini. Kenapa? Karena yang melatar belakangi keilmuan yang disebut tadi adalah secular worldview. Perlu sedikit saya tambahkan, teman-teman Ekis dimanapun berada, keilmuan yang dibangun oleh dasar filsafat itu jauh sudah mapan dibanding dengan keilmuan yang dibangun dalam konteks Islam. Misalnya contohnya dalam konteks ilmu ekonomi Islam, 200 tahun kan tadi bedanya. Artinya apa? Mereka sudah lebih dulu membangun bangunan ilmu itu di atas bangunan filsafat yang sekuler itu. Pertanyaannya, kenapa harus sekuler? Karena mereka pernah mengalami nasib yang kelam ketika ada dominasi gereja di Eropa pada waktu itu. Kita mengenal yang disebut dengan the Dark Age, ya. The Dark Age ini artinya abad kegelapan, di mana dominasi gereja sampai mereka harus menghukum para pemikir dan seterusnya, sehingga agama disebut candu. Orang tidak bisa terlepas dari itu, harus disingkirkan. Agama jangan dibawa-bawa dalam konteks kehidupan apapun. Kemudian pemikiran-pemikiran Eropa itu diimporlah, diimpor termasuk ke kita. Nah, ini termasuk dalam konteks ilmu ini.
Maksud saya tidak menjudge itu negatif atau buruk, tetapi ini menjadi salah satu jalan untuk kita diskusi. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Islamic worldview. Bagaimana keislaman kita ada di dalam diri kita, inherent, senyawa, involved, terlibat. Dua hal ini tidak bisa kita lepaskan untuk memandang sesuatu, sehingga menjadi tindakan, sikap dan ucapan. Ucapan kita termasuk dalam implikasi dalam membangun sebuah keilmuan. Sedangkan yang terjadi adalah keilmuan sudah dibangun dalam bingkai filsafat yang sekuler tadi. Oke, saya kembali lagi ke konteks obrolan kita, teman-teman ekis dimanapun berada. Jadi yang disebut dengan secular worldview artinya bagaimana memandang dunia ini dengan kacamata sekuler. Here, now, orientasinya di sini dan sekarang. Kalau Islamic worldview tidak seperti itu. Nah, maka coba kita lihat, ketika secular worldview dia berimplikasi kepada ekonomi non syariah. Nah, kita lihat bagaimana Islamic worldview berimplikasi kepada Islamic economic atau ekonomi Islam. Implikasinya yang pertama, teman-teman ekis, sumber, berdampak kepada sumber keilmuan. Kalau secular worldview yang melahirkan ilmu-ilmu yang banyak seperti saya sebut tadi, sumber keilmuannya hanya dua. Pertama, bicara tentang konsep rasionalitas, rasional atau tidak. Yang kedua, bicara tentang empirik, empiris, bisa dikonfirmasi tidak. Dalam riset misalnya ada istilah logiko, hipotetiko, dan verifikasi. Harus logis, harus bisa dibangun hipotetis atau asumsi dulu, atau hipotesa dulu itu namanya, dan harus bisa diverifikasi. Itu ilmu, karena tadi itu dibangun di atas secular worldview. Kalau coba kita beriman kepada hari kiamat, verifikasinya seperti apa? Harus kiamat dulu, beriman kepada adanya siksa kubur dan pahala kubur, harus ke kubur dulu. Nah, ilmu stuck di situ, nggak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena dibangun di atas secular worldview yang orientasinya here, now, di sini dan sekarang. Kalau Islamic worldview, no, tidak seperti itu. Ketika bicara sumber keilmuan, tidak hanya bicara nalar dan data tadi, tidak hanya bicara tentang yang kita sebut rasional dan empiris tadi, tetapi bicara juga dengan wahyu. Nah, ini Quran, hadis, dan turunannya. Yang dalam usul fikih ada yang disebut dengan adillatul ahkam atau masadirul ahkam. Nah, dua hal ini nanti kita bisa diskusikan ya teman-teman. Adillatul ahkam itu apa? Masadirul ahkam itu apa? Ada yang menyebut beda dan ada yang menyamakannya. Paling tidak sekali lagi, wahyu itu bicara Quran, hadis, dan turunannya. Yang dimaksud turunannya ada ijma, qiyas, dan ada yang tidak disepakati. Misalnya ada istihsan, istislah, syar'u man qablana, dan seterusnya. Kalau istilah teknis ini belum teman-teman pahami, ini mudah saja, tinggal googling saja, nanti kita akan menemukan jawaban itu. Sekali lagi, implikasi Islamic worldview terhadap ilmu ekonomi Islam itu yang pertama terhadap sumber. Jadi sumbernya kalau di ekonomi yang non syariah dua saja, atau ilmu-ilmu yang lain dua saja. Kalau tidak rasional, dia harus empiris, gitu saja. Yang kedua, sahabat-sahabat pembelajar ekis dimanapun berada, implikasi yang kedua dari sisi validitas sebuah teori. Ukuran validitas itu seperti apa? Kriteria validitas itu seperti apa? Kalau dalam secular worldview disebut valid sebuah teori kalau teori itu rasional atau dia sesuai dengan empiris, ya kan? Rasional, empirik, itu valid. Dia bisa dikonfirmasi, dia bisa diverifikasi. Nah, itu valid. Atau paling tidak punya kegunaan secara pragmatis misalnya ya. Nah, itu valid. Nah, kalau dalam Islamic worldview, validitas sebuah teori itu harus pertama kali tunduk kepada konsep wahyu tadi. Kalau bertentangan dengan wahyu, meskipun dia valid dari sisi rasional, valid dari sisi empirik misalnya, dari hasil penelitian, tetap dia tidak bisa valid. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan wahyu. Jadi wahyu menjadi
satu patokan yang begitu kuat untuk memberikan guidance, ya, arahan terhadap instrumen validitas turunannya. Logika kita, rasional kita, dan tadi kita sebut bagaimana kriteria empirik itu harus tunduk kepada wahyu. Dan wahyu sendiri tidak bertentangan. Artinya kalaupun misalnya ada hal yang tidak bertentangan, ada hal yang sifatnya ketemu oleh logika kita dan secara empiris bisa dibuktikan, tidak berarti itu dibatalkan oleh wahyu selama sesuai dengan apa yang diarahkan oleh wahyu. Jadi artinya tidak berarti wahyu itu ada semua akan bertolak belakang dengan wahyu. Tidak demikian. Islam sangat mendorong bagaimana pemikiran ini dikembangkan. Di Quran banyak potongan ayat yang berbunyi afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Ini artinya bagaimana Quran mendorong untuk mengembangkan itu semua. Oke, kita ambil contoh misalnya begini. Ada teori riba. Saya sebut teori riba aja biar lebih mudah, ya. Tidak bicara teori bunga bank. Teori riba. Nah, ketika hasil risetnya secara empiris, bahwa riba ini bermanfaat karena dia akan memberikan semacam tambahan bagi para pihak, gitu kan, yang terlibat riba. Nah, dia akan mendapatkan tambahan, ya, artinya tambahan uang misalnya, ya, bagi para pelaku riba. Bahkan kalau dulu istilahnya dia menjadi semacam motivasi, ya, motivasi penggerak orang mau memangkir uangnya di bank misalnya dengan instrumen deposito dan seterusnya. Mereka suka menanyakan suku bunga yang menarik berapa, gitu kan. Kalau nasabah priority bahkan bisa negosiasi. Oke, saya parkir uang saya di sini 100 miliar misalnya, tapi suku bunganya taikan dong. Nah, itu bisa negosiasi. Nah, coba teman-teman tanya ke orang-orang bank, bisa negosiasi untuk menentukan suku bunga. Berarti ada apa? Oh, dia menjadi salah satu instrumen untuk menarik orang, gitu loh. Mau memparkir uangnya di bank. Secara empiris tidak salah itu teori. Benar. Tetapi problemnya kalau kita menggunakan Islamic worldview, wahyu memberikan izin atau tidak? Bertentangan nggak dengan Quran dan hadis dan turunannya yang bicarakan oleh para ulama? Kalau itu bertentangan, berarti teori itu wayahna cek orang Sunda harus digugurkan. Kenapa? Karena kriterianya dia tidak valid. Nah, yang terakhir, sahabat-sahabat ekis, yang tadi saya sebut, pada akhirnya worldview ini akan berdampak kepada aksioma. Yang aksioma ini nanti diturunkan dengan asumsi. Perlu saya sampaikan bahwa bicara ekonomi itu bicara asumsi. Kenapa? Karena ini saya kasih kerangka sedikit. Ekonomi itu bukan hanya bicara bagaimana orang memproduksi sesuatu, mendistribusikan, mengkonsumsi, bukan hanya bicara itu. Secara prinsip ekonomi itu bicara tentang choice. Choice itu pilihan. Kenapa pilihan itu lahir? Karena ada yang disebut dengan the problem of problem ekonomi, yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Itu asumsi asumsi besar dari para pemikir ekonomi. Nah, dari situlah, karena ini terjadi kelangkaan, maka harus ada pilihan. Pilihan itu namanya choice. Nah, ketika orang mau memilih, dia harus punya assumption. Nah, asumsi ini lahir dari aksioma. Aksioma itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Nah, aksioma ini dipengaruhi oleh worldview. Bagaimana Islam worldview mempengaruhi aksioma, dan aksioma diturunkan menjadi asumsi. Insya Allah rinciannya kita akan lanjutkan pembicaraan ini, karena ini penting untuk saya sampaikan. Teman-teman ekis dimanapun berada, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa yang pertama, ketika bicara ekonomi Islam, kita bedakan ada sistem ekonomi Islam, ada perekonomian umat Islam, dan ada ilmu ekonomi Islam. Kalau sudah bicara sistem dan perekonomian, jauh semenjak Rasul kita
itu sudah dipraktekkan dan itu sistemnya sudah berjalan. Tetapi kalau sudah bicara keilmuan, baru digagas pada 1976 ketika ada yang disebutnya International Conference on Islamic Economic, yang dimana digagas oleh organisasi perusahaan Islam pada waktu itu dan oleh IDB, International Development Bank. Tujuan dari dilakukan International Conference itu adalah yang pertama, bagaimana para pengusaha ini memiliki instrumen untuk bisnis mereka yang bersifat institutif atau kelembagaan, baik itu perbankan dan lain sebagainya, agar mereka mampu mengenerate keuntungannya melalui instrumen yang tunduk kepada aturan syariah tadi. Yang kedua, bagaimana secara keilmuan, secara teori, secara akademik mereka membangun konsep-konsep yang terkait dengan Islamic Economic atau ekonomi Islam. Nah, dari hal yang penting itu kita akan memunculkan perbedaan prinsip antara ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam. Perbedaan prinsipnya adalah yang pertama dari worldview atau cara pandang tadi. Nah, cara pandang ini tentu berbeda. Meskipun saya tegaskan semua orang memiliki cara pandang. Nah, cara pandang ini berbeda tergantung apa yang dipelajari, siapa yang bersamanya, lingkungannya, budayanya, dan lain sebagainya. Yang jelas, worldview ini punya pengaruh besar. Karena worldview ini akan memberikan atau membentuk kriteria moral. Sehingga dari kriteria moral ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, benar salah itu jadi nilai atau kita sebut nilai. Nah, dari nilai ini akan menjadi pegangan kita akan melakukan tindakan, perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kriterianya berbeda, tentu nilainya yang dibangun akan berbeda, sehingga tindakannya pun akan berbeda. Termasuk implikasi di dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu ekonomi. Kita bedakan ilmu ekonomi non syariah karena dibangun di atas secular worldview, maka mereka akan menghilangkan hal-hal yang sifatnya keakhiratan misalnya. Kalau ekonomi Islam karena dibangun di atas Islamic worldview, implikasinya tadi sudah saya kemukakan terkait dengan satu, sumber, kedua, validitas teori, dan ketiga, tentang bagaimana Islamic worldview diturunkan menjadi aksioma dan diturunkan kembali menjadi asumsi. Sahabat-sahabat, sampai sini dulu. Semoga ini menjadi diskusi yang luar biasa. Tentu saja ada istilah-istilah yang belum familiar, terus belajar, terus menggali, bertanya, dan kita hari ini dimudahkan dengan bisa akses internet dan mencari jawaban-jawaban dari hal yang teknis tadi yang belum teman-teman pahami. Sampai sini dulu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.